Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oksana Malika Nadifa, NIM 2111050224. Di sini saya akan mereview materi dari Bapak Dosen Abdul Wadud Nafis, LCMEI, tentang konsep dasar ekonomi Islam. Nah, sebagai umat Islam, penting bagi kita untuk memahami salah satu ajaran, yaitu tentang konsep berekonomi. Kenapa? Karena di dunia ini yang kita ketahui yaitu tentang ekonomi yang berkembang dari dua aliran, yaitu aliran kapitalis dan sosialis, dan ada juga campuran dari keduanya. Selanjutnya adalah pengertian dari definisi ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi adalah sebuah cabang ilmu yang membahas tentang perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan dan memuaskan untuk mencapai falah. Berdasarkan pada prinsip dan nilai Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas, contoh dari kebutuhannya itu misalnya manusia membutuhkan makan. Nah, setelah kebutuhan itu terpenuhi, maka secara otomatis kepuasan itu juga terpenuhi. Dan dalam Al-Quran tertulis, makanlah tetapi jangan berlebihan, sehingga takut tidak bisa beribadah, dan makanan itu juga harus halal. Nah, selanjutnya yaitu tentang perbedaan antara ekonomi Islam, ekonomi kapitalis, dan ekonomi sosialis. Nah, yang pertama yaitu ekonomi Islam. Ekonomi Islam ini bersumber dari Al-Quran, Al-Sunnah, dan Ijtihad. Lalu kompetisi dikontrol syariat Islam dan pengakuan kepemilikan individu ini umum dan secara resmi. Nah, kesejahteraannya ini bersifat jasmani, rohani, dan akal. Lalu mekanisme pasar bekerja menurut maslahah. Lalu yang kedua yaitu ekonomi kapitalis yang bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Lalu kompetisi usaha bebas dan melahirkan monopoli. Lalu pengakuan kepemilikan individu ini secara bebas. Lalu kesejahteraannya bersifat jasmani belaka, dan mekanisme pasarnya juga dibiarkan secara berjalan sendiri. Lalu yang ketiga yaitu ekonomi sosialis yang bersumber dari pemikiran dan pengalaman manusia. Tidak terjadi mekanisme pasar dan tidak ada persaingan. Lalu tidak mengakui kepemilikan individu, alat milik umum, dan bersifat jasmani belaka lewat perencanaan pusat oleh pemerintah. Selanjutnya adalah sumber hukum ekonomi Islam yang terdapat 4 bagian, yaitu Al-Quran, Al-Sunnah, Al-Ijma, dan Al-Qiyas. Nah, selanjutnya maksud pembahasan tentang dasar-dasar ekonomi Islam. Yang pertama yaitu tauhid atau keesaan Allah. Lalu yang kedua al-siddiq dan amanah atau kejujuran dan tanggung jawab. Yang ketiga yaitu mengakui hak milik individu dan umum, dan yang keempat al-adlah atau keadilan, dan yang kelima al-tawazun atau keseimbangan, yang keenam ta'awun atau tolong menolong. Nah, lalu pembahasan tentang prinsip ekonomi Islam bebas dari Maghrib. Nah, Maghrib ini singkatan dari Maisir, dan Maisir itu atau judi atau transaksi yang berbau seperti judi. Nah, dan juga harus terbebas dari tipu menipu atau garor. Lalu riba, misalnya riba ini kita misal beli emas. Nah, maka emas itu harus sama beratnya dan harus kontan, atau makanan, beras dengan beras. Nah, kesimpulannya yaitu dalam ekonomi Islam harus bebas dari maisir, gharor, dan riba. Lalu pembahasan selanjutnya yaitu tentang karakteristik ekonomi Islam yang terdapat 8 bagian. Yang pertama yaitu ekonomi Islam terkait dengan akidah, syariah, dan akhlak. Lalu harta kepunyaan Allah dan manusia sebagai khalifah. Lalu larangan maisir, gharor, dan riba. Lalu keadilan dan keseimbangan dan melindungi kepentingan individu dan masyarakat. Lalu keseimbangan antara kerohanian dan kebendaan. Lalu bimbingan konsumsi. Lalu petunjuk investasi dan zakat. Nah, kesimpulan atau komentar saya terhadap materi ini adalah ekonomi Islam yaitu sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian, dan ekonomi Islam ini sistemnya berbasis Islam, yang dimana sangatlah jauh berbeda sistemnya dengan sistem ekonomi konvensional. Maksudnya yang dimana masih sering terjadi praktek haram seperti riba. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.